Halo, halo selamat malam. Selamat malam parents. Wah, udah mulai ada yang join nih, satu persatu mulai join. Halo, kira-kira yang baru join dari daerah mana aja nih? Wow, wow, satu persatu udah mulai join nih. Selamat malam semuanya. Nah, kembali lagi di Instagram Live malam hari ini bareng dengan Parent Talk. Nah, jadi kalian parent semuanya nih jam-jam segini kayaknya ada yang baru pulang beribadah atau lagi nyantai gitu, nonton TV atau scroll-scroll Instagram, nonton YouTube dan sebagainya. Nah, sambil kita mengisi malam hari ini, boleh dong join di Instagram live-nya malam hari ini karena kita akan membahas tentang memanjakan anak itu boleh nggak sih? Gitu. Jadi setiap orang tua itu kan memang punya rasa sudah pasti menyayangi anaknya ya, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Tapi porsinya ini loh, kadang-kadang ada yang pas, ada yang berlebihan. Nah, yang punya porsi yang berlebihan ini kadang-kadang suka beriringan nih dengan memanjakan. Kenapa? Karena sedikit-sedikit diturutin, dikit-dikit diturutin. Nah, apakah itu termasuk dengan memanjakan? Nah, kita akan temukan jawabannya dari Mbak Damar Wijayanti. Langsung aja kita invite ya, Mbak Damar. Halo Mbak Damar, selamat malam. Parents, ini aku suaranya udah aman kan ya, udah kedengeran ya? Halo, Hai, selamat malam selamat Mbak Damar. malam. Suaraku jelas nggak, Bu Putih? Jelas-jelas, cuman kayaknya aku kurang Ah, kencengin volumenya. Oke. apa Nah, ini udah jelas kabar? nih. Sip. Baik, Mbak Damar gimana Alhamdulillah baik kabarnya? juga. Nggak berasa sudah mulai di penghujung Ramadan nih kayaknya. Udah bolong berapa, Mbak? Aduh, lumayan, Udah lumayan lumayan ya? banyak nih. Lumayan. Lumayan bolongnya. Tapi malam hari ini tentu masih semangat ya, Mbak ya, buat kita Semangat dong. diskusi, Mungkin agak-agak ngantuk ya sharing-sharing. kedengaran. Iya dah. Oh, aku kenyang. Kebanyakan Kebanyakan. makan nih rupanya tadi pas buka balas dendam ya karena habis puasa. Bang, ini parents sudah nungguin nih, udah lumayan banyak juga yang join, penasaran. Nah, sebetulnya yang dikatakan dengan memanjakan itu yang seperti apa sih Mbak? Apakah kalau kita menuruti kemauan anak terus-menerus, nah itu bisa disebut memanjakan atau seperti apa tuh Mbak Oke, Damar? kalau dilihat dari ininya ya, approach-nya, dilihat dari tipe parentingnya, biasanya memanjakan itu masuknya ke kategori permisif. Jadi kita benar-benar gitu ya, tidak ada batasan sama sekali, tidak ada rules yang jelas gitu ya. Pokoknya semua mau anak diturutin dan kita tuh nggak tegaan sama anak gitu ya. Nah, memanjakan ini beda sama kita berikan kasih sayang atau hujani anak dengan kasih sayang gitu ya. Kenapa? Karena kalau kasih sayang itu biasanya sifatnya itu encouraging gitu ya. Anak jadi ngerasa bahwa aku berharga, aku penting untuk orang tuaku gitu. Tapi kalau memanjakan itu sifatnya justru melemahkan. Jadi bukan encouraging gitu ya, justru discouraging atau melemahkan. Jadi menjauhkan anak dari skill-skill yang seharusnya dia tumbuhkan gitu. Misalnya jadi tidak mandiri, tidak bisa mengambil keputusan, bahkan nggak bisa meregulasi emosi, kayak gitu. Oh, jadi ternyata bukan beda tipis ya antara menyayangi atau memberikan perhatian lebih dengan Iya, memanjakan ya Mbak? sebenarnya kalau dari kitanya gitu ya, mungkin kayak nggak terlalu bisa membedakan gitu ya, karena kitanya sendiri biasa Iya. kan gitu ya, kita ngelihat perilaku kita tuh nggak bisa secara objektif gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang positif disiplin, yang dirasakan anak tuh berbeda loh, antara dimanjakan dengan diberikan kasih sayang gitu. Kalau diberikan kasih sayang tuh anak jadi Oh. merasa bahwa oh aku tuh diterima apa adanya, aku tuh penting kehadirannya untuk keluarga ini gitu ya. Sedangkan kalau dimanjakan itu anaknya Hmm. jadi ngerasa bahwa oh aku tuh nggak bisa ya melakukan itu sendiri. Oh aku itu nggak sanggup ya kayak gitu. Jadi perasaan yang muncul di dalam diri anak yang membedakan gitu. Oh, jadi dari penerimanya yang membedakan, tapi dari si pemberinya itu kadang-kadang kita nggak bisa Betul. membedakan ya, Mbak ya. Nah, satu lagi nih yang kadang-kadang masih menjadi apa ya permasalahan dari beberapa parents mungkin ketika kita sudah mulai
bisa mengontrol perilaku kita untuk tidak memanjakan, tapi di sisi lain ada kakek neneknya nih yang sering menuruti apa saja kemauan anaknya gitu karena kasihan, alasannya kasihan. Nah, kemudian cara mensiasatinya seperti apa nih Mbak kalau untuk masalah Oke, seperti oke. ini? Nah, ini sebenarnya jawabannya adalah tergantung banget ya, tergantung situasinya apa, kayak gitu ya. Apakah memang itu sesuatu yang sifatnya sesekali, misalnya memang setahun sekali doang ketemu kakek neneknya pas Lebaran gitu ya. Nah, itu ya udah nggak apa-apa. Anak juga kadang perlu gitu ya merasakan cinta yang berbeda gitu dari orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini yang harian ketemu, apalagi satu rumah gitu ya tiap hari gitu kan. Nah, karena tiap hari ini kemungkinan berpola akan seperti itu terus gitu ya, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk melatih skill-skillnya gitu. Jadi kayak skill kemandirian, skill regulasi, terutama skill regulasi nih biasanya kakek nenek nggak tega ya lihat cucunya nangis gitu. Jadi ya kan, jadi kayak Iya. baru nangis dikit langsung dikasih atau dialihkan dan lain-lain, sehingga anak ini kehilangan kemampuan untuk atau keterampilan gitu ya yang seharusnya dia latih saat dia tantrum, saat dia merasa sedih kayak gitu. Nah, jadi untuk yang kayak gini situasinya kita perlu membicarakan nih kalau bisa family meeting gitu ya, lakukan family meeting kayak gitu. Family meeting tuh bukan yang jangan bayangin terus kita duduk di ini ya sebuah meja bundar gitu kayak melakukan intervensi nggak kayak gitu gitu. Tapi usahakan pas kondisinya rileks, kondisinya lagi sama-sama senang gitu atau misalnya kayak gini ya diajak nonton Instagram live bareng-bareng kayak gitu. Jadi usahakan tuh situasinya tuh nyaman untuk semua orang, situasinya tuh menyenangkan untuk semua orang, baru deh kita obrolin. Oh ternyata kalau dia dimanjakan banget gitu ya, ternyata ada skill-skill yang hilang loh. Nanti kalau dia udah sekolah justru dia kebingungan loh kalau kita nggak ada sama dia di sekolah kayak gitu-gitu. Jadi kita perlu diskusikan bersama tujuan dari pengasuhan kita ini apa gitu. Kalau pengen nanti dia sekolah itu berani eksplorasi misalnya atau dia nggak rewel karena ditinggal pas sekolah kayak gitu ya. Nah itu kita harus coba nih dari sekarang dukung kemandiriannya di rumah dengan cara tidak terlalu sering memanjakan gitu. Oh, jadi kita harus memberikan pengertian juga ke kakek nenek ya. Jangan, maksudnya kadang-kadang kayak, aduh, males nih buat berdebat dan segala macam. Ya udah deh, biarin aja deh. Udah kakek nenek nanti juga enggak. Jangan dibiarkan berarti ya Mbak Damar ya. Tapi kita harus diskusikan itu Betul. bersama-sama. Oke, nah kita juga bisa kasih tahu dampaknya ya Mbak ya. Karena tadi udah beberapa disebutkan nih. Kemudian dampak lanjutannya apalagi nih Mbak untuk bagi anak yang tumbuh di keluarga permisif atau serba boleh dan cenderung Oke, ini menyerah ada gitu. beberapa hal nih Bu Putih yang menarik ya. Yang pertama adalah tidak munculnya motivasi internal. Karena biasanya anak-anak yang apa ya dididik gitu ya oleh orang tua yang didampingi oleh orang tua yang terlalu permisif, itu biasanya gini situasinya gitu ya. Anak nggak mau ngapain gitu ya, ya udah nggak usah. Anak nggak mau ngerjain ini, ya udah nggak usah gitu. Nanti pas deadline-nya PR misalnya kayak gitu ya, wah udah mau dikumpulin nih tapi belum dikerjain gitu. Akhirnya ya udah sini ibu aja yang ngerjain kayak gitu kan. Jadi selalu menyelamatkan anak. Sehingga anak ini tidak terdorong untuk menumbuhkan motivasi gitu. Oh, aku harus ngerjain PR. Oh, aku harus belajar ini, harus itu gitu ya. Karena dia terbiasa ada safety net gitu yang apa-apa tuh pasti aku diselamatkan, pasti aku akan selamat gitu. Nggak akan ada kondisi-kondisi di mana aku benar-benar jatuh dan harus bangun sendiri kayak gitu. Nah, jadi kemampuan apa motivasi itu akan hilang gitu ya, akan tidak muncul gitu. Atau yang kedua, justru motivasinya itu eksternal, tapi eksternalnya bukan kayak orang tua yang ini ya, apa namanya otoriter. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut, bukan itu. Tapi eksternalnya adalah karena pamrih. Dia melakukan sesuatu karena ada rewardnya, ada iming-imingnya. Karena biasanya yang permisif itu ya udah apa namanya ya udah nanti dikasih es krim misalnya kayak gitu ya kalau kamu mau ngerjain PR ya udah nanti nontonnya boleh lebih lama kalau kamu mau belajar sekarang kayak gitu jadi motivasinya justru eksternal eksternal ini bahayanya apa kalau jangka panjang gitu ya kalau tidak ada iming-imingnya kalau tidak ada dorongan dari luar biasanya si anak ini jadi kehilangan motivasi untuk melakukan hal tersebut gitu jadi pamrih gitu ya terus dia itu tipe yang kalau
melakukan sesuatu kayak nanya dulu what's in it for me, untungnya apa buat aku ngelakuin itu gitu. Padahal kan dalam kehidupan nggak semuanya kayak gitu ya, ada beberapa hal yang memang penting untuk kita lakukan gitu tanpa mendapatkan imbalan apapun kayak gitu. Itu yang pertama tadi ya, jadi tentang motivasi. Lalu yang kedua adalah skill-skillnya bisa nggak tumbuh gitu. Skillnya apa aja sih yang tadi ya, regulasi emosi. Yang orang tua yang permisif biasanya selalu menyelamatkan anak, bahkan menyelamatkan dari emosi-emosi negatif. Jadi nggak tega gitu ya, jangan sampai dia nangis, jangan sampai dia kecewa gitu. Padahal dalam kehidupan nyata nggak ada orang yang bisa kayak gitu happy terus kayak gitu ya. Pasti adalah satu dua kejadian setiap hari yang membuat kita kecewa, membuat kita merasa, duh ini kok nggak sesuai rencanaku dan lain-lain. Nah, kalau anak terbiasa ya bersama orang tua yang selalu menyelamatkan dia dari situasi-situasi tersebut, akhirnya anak ini tidak punya kemampuan resiliensi. Nantinya pas keluar dari rumah, ketemu dunia di luar sana yang, aduh nggak sesuai dengan bayangan gitu ya, dia sulit sekali meregulasi emosi-emosinya kayak gitu. Lalu apalagi ya banyak banget sih skill-skill di masa depan Mas. Misalnya kayak skill untuk menentukan sesuatu, skill problem solving, itu semua hal-hal yang kita pikir kita sekarang bantu, Hmm. tapi sebenarnya kita curi dari dia gitu. Kalau kita terlalu memanjakan. Oh, artinya kita juga harus bisa mengkontrol rasa kasihan kita terhadap si anak gitu ya. Harus ya tega nggak tega ya Mbak Betul, Damar betul. ya. Tapi demi Yes, yes. Ini kebaikan gitu. sebenarnya kuncinya gini nih Bu Kadang-kadang memang. Putih. Kalau kita ngomongin tega nggak tega gitu ya, anak-anak saat dia merasakan perasaan negatif gitu ya, kecewa, sedih dan lain-lain, mereka tuh sebenarnya tidak membutuhkan kita untuk memperbaiki perasaan itu. Tapi mereka membutuhkan kita untuk berada di sisinya saat dia berusaha meregulasi perasaan itu gitu. Jadi sebenarnya dia nggak butuh nih orang lain untuk fixing their feeling atau memperbaiki perasaannya karena itu tugas internal dia, hanya dia yang bisa memperbaiki perasaan itu. Nah, tugas orang tua hanyalah sebenarnya mendampingi gitu ya, memahami, berempati di samping dia saat dia merasakan itu gitu. Oh gitu. Iya betul Mbak. Soalnya kayak kakek nenek itu kan pasti seolah-olah anak Ya, itu nggak boleh betul. nangis gitu. Saking saking merasa kasihan itu jangan nangis gitu. Kayak pengalaman aku sendiri nih Mbak Damar di usia-usia yang anak-anak masih bayi 2 3 bulan itu kan masih sering banget nangis kan Mbak. Tapi kayak langsung dihentikan gitu. Ini anak tuh nggak boleh nangis karena kasihan. Padahal kan di waktu-waktu tertentu kan berbeda-beda ya fungsinya ya. Mungkin di usia-usia 2 3 bulan itu anak justru bagus ya kalau untuk menangis gitu, untuk ada manfaatnya gitu. Nah, tapi kayak dari kakek itu nggak boleh. Nah, itu tuh sampai sekarang masih terjadi seperti itu. Anak tuh kayak nggak boleh nangis. Padahal kita ya balik lagi seperti yang tadi Mbak Damar bilang. Kalau kita bahas tega nggak tega ya memang harus seperti itu karena harus tahu juga emosi yang sedih, kecewa dan sebagainya. Betul 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 betul. Gimana Peran sudah mulai tercerahkan ya kalau kita memang ya tega nggak tega ya gimana bahasanya ya. Nah kalau perhatian yang lebih itu kan sebenarnya ada yang bilang itu lebih baik dibandingkan dengan mengabaikan gitu. Nah kadang-kadang tapi perhatian ini berujung kepada memanjakan. Cara mengkontrolnya itu Oke, gimana sih? oke. Nah, ini sebenarnya semua tipe parenting tuh ada kayak efeknya masing-masing gitu ya. Kayak otoriter ada efeknya, luka batin biasanya kayak gitu ya. Pengabaian itu damage-nya juga luar biasa, jadi luka batinnya juga luar biasa gitu. Even yang permisif yang kelihatannya kayak baik banget, sayang banget sama anak gitu ya, ternyata juga melemahkan. Jadi titik tengahnya di mana nih? Kita biasanya sebutnya adalah otoritatif, yaitu tipe pengasuhan yang baik dan tegas secara bersamaan. Jadi kita ngambil baik-baiknya sih tipe orang tua yang permisif. Jadi tipe orang tua yang permisif ini biasanya sangat memperdulikan perasaan anak gitu ya, sayang banget sama anak, nggak tega dan lain-lain gitu ya. Jadi berempati dan lain-lain itu kita ambil. Tapi kita juga ngambil dari yang baiknya otoriter, yaitu punya ketegasan, punya aturan gitu ya. Ada
ada ini apa namanya kesepakatan yang bisa dicapai bersama anak dan lain-lain. Cuman kita ilangin tuh ngegasnya. Kalau otoriter biasanya tegas dan ngegas gitu ya. Nah, ngegasnya kita ilangin. Kita ganti dengan yang baiknya dari permisif. Makanya baik dan tegas secara bersamaan. Kita tetap nih menunjukkan ke anak bahwa ini loh ada batasannya, ini loh ada aturannya gitu ya. Tapi kita menyampaikan dengan penuh kasih sayang, kita menyampaikan dengan berempati, kita menyampaikan dengan tidak lupa untuk mendengarkan pemikiran anak tuh seperti apa, pendapat anak dan keinginan anak tuh seperti apa, itu kita dengarkan juga. Baru nanti kita buat kesepakatan bersama anak gitu. Jadi tengah-tengahnya di situ, baik dan tegas secara bersamaan. Hmm. Oke, jadi kita harus seimbang ya Mbak Damar ya, baik dan tegas secara seimbang. Nah, terus gimana nih kita tahu kalau anak itu ternyata butuh perhatian gitu, bukan lagi kita manjakan. Nah, itu kira-kira Oke, seperti nah apa Mbak? sebenarnya anak-anak tuh ya, mereka tuh selalu mencari cara gitu. Kalau mereka merasa butuh diperhatikan, mereka tuh ada aja caranya gitu ya. Kalau di positif disiplin tuh kelihatan banget tujuan perilaku mencari perhatian. Nah, biasanya itu ditunjukkan dengan cara-cara yang kalau kita nggak fokus dikit aja sama anak, anak jadi berulah ya. Misalnya, kalau kita lagi sibuk kerja atau lihat handphone gitu ya, Hmm. anak tiba-tiba mukul gitu ya atau anak berteriak atau anak numpahin apa gitu terus. Nah, itu biasanya pertanda bahwa wah, nih anak merasa dicuekin nih. Aku kayaknya butuh untuk lebih fokus sama dia, mindful sama dia kayak gitu. Atau misalnya pas kita lagi ngobrol sama pasangan kita terus kita dibekap nggak boleh ngomong gitu sama ayah kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi dia merasa diabaikan, merasa aku butuh untuk lebih diperhatikan oleh ibu gitu. Ibu jangan sampai memperhatikannya ke ayah aja kayak gitu. Nah, tanda-tanda seperti itu nih yang perlu kita tangkap gitu ya. Oh, anakku merasa agak dicuekin, jadi butuh diperhatikan gitu. Nah, tapi bukan berarti terus kita berikan ini ya perlakuan istimewa. Misalnya perlakuan istimewa itu apa? Ya udah ibu nggak ngomong sama ayah gitu ya. Selama kamu terbangun, ibu nggak ngomong sama ayah. Nah itu perlakuan istimewa yang justru membuat anak ini merasa bahwa aku benar-benar hanya berharga saat ibu nggak fokus sama orang lain, fokusnya sama aku aja. Nah itu yang perlu dihindari perlakuan istimewa ini. Jadi gimana caranya? Caranya adalah dengan special time. Jadi gini, kita tentukan waktu bersama anak gitu ya, yang dimana ibu benar-benar fokus sama kamu. Jadi misalnya pas main bareng gitu ya, ibu benar-benar fokus sama kamu, ibu nggak ngobrol sama orang lain, ibu nggak ngecek handphone, ibu nggak mikirin cucian dan lain-lain gitu ya, atau kerjaan kayak gitu. Nanti karena yang itu ada waktunya sendiri gitu. Ya, jadi ini bukan perlakuan spesial, bukan perlakuan khusus karena memang ada kesepakatan pas ibu kerja ya ibu fokus bekerja, pas ibu main sama kamu ya ibu main sama kamu. Nah, itu baik dan tegas secara bersamaan yang kita tetap memberikan perhatian ke anak tapi tidak memanjakan atau memberikan perlakuan spesial. Kalau gitu batasan memanjakan itu seperti apa sih Oke, Mbak gitu? nah sebenarnya paling gampangnya adalah kalau kita memanjakan, kita sedang mencuri sebuah skill yang dia sedang kembangkan gitu ya. Jadi kesannya kayak kita nih lagi bantu nih biar dia nggak sedih gitu ya, tapi sebenarnya kita mencuri kemampuan resiliensi dia. Misalnya sebenarnya kita mau bantu nih biar dia nggak berat biar dia nggak berat bawa-bawa ininya gitu ya gelas botol minumnya gitu. Tapi sebenarnya kita sedang mencuri kemampuan perasaan aku mampu membawa barangku, aku mampu merawat diriku kayak gitu ya. Kita sedang mencuri perasaan itu kayak gitu. Jadi sebenarnya batasannya di situ. Kalau kita sedang memberikan sesuatu ke anak gitu ya, coba bayangin kira-kira kalau aku lakukan ini, skill apa yang aku curi dari dia, skill apa yang tidak sampai dia Oh. kerjakan gitu ya, tidak kembangkan dan lain-lain gitu. Jadi misalnya kayak gini nih, um, anakku nangis jerit-jerit minta mainan waktu di mall gitu ya. Nah, kalau aku langsung kasih saat itu juga, skill apa nih kira-kira yang uh,
hilang dari dia. Misalnya kemampuan untuk menunggu, kemampuan resiliensi, problem solving gitu ya, karena semua keinginannya diselesaikan dengan tangisan, setiap kali nangis langsung dikasih gitu ya. Dia jadi nggak punya kemampuan untuk memikirkan solusi lain. Jadi next time sampai mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya, Hmm. setiap kali dia pengen sesuatu ya senjata dia adalah nangis gitu, bukan dia sampai nggak tahu nih sebenarnya ada opsi lain loh caranya gitu ya, misalnya mintanya sebelum pergi atau kita nabung bersama-sama dulu direncanakan biar bisa beli mainan itu dan lain-lain gitu. Oh, oke oke oke. Kalau misalnya menuruti semua keinginannya gitu ya, misalnya ini kan kakek nenek gitu, anak pengen es krim, anak pengen permen, atau anak nggak mau mandi, ya udah nggak apa-apa kasihan dingin gitu alasannya. Udah sore dingin dan sebagainya. Itu termasuk Nah, memanjakan atau enggak, Mbak? sebenarnya ini tuh ada triknya nih, Bu Putih. Jadi, kita pahami dulu ya, dari segi orang tua kita atau kakek nenek, itu tuh dia pengen banget gitu mencurahkan kasih sayangnya ke anak kita. Cuman mereka taunya bentuknya tuh seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa bantu mereka untuk mengenali sebenarnya yang disukai anak kita tuh apa, yang benar-benar mereka butuhkan tuh apa gitu ya. Misalnya kita bisa arahkan membelikan mainan setiap kali kakek pulang kerja misalnya kayak gitu ya, bisa diganti dengan mainlah bersama cucumu setiap kali pulang kerja. Jadi antara beda nih antara diberikan sesuatu terus-menerus sama ditemani bermain secara konsisten setiap hari. Nah, yang ditemani bermain itu anak jadi ngerasa, oh aku penting untuk kakekku, dia pulang kerja langsung ngajak main aku gitu ya. Sedangkan kalau yang selalu diberikan barang itu justru anak kehilangan skill gitu. Kehilangan skillnya apa? Skill untuk menjadi kreatif, problem solving gitu ya. Karena dia nggak pernah merasa bosan nih, selalu ada mainan baru gitu ya, sampai-sampai dia nggak ngerti nih, gimana ya cara menghibur diri sendiri kalau nggak ada barang-barang itu, kayak gitu. Nah, itu kita perlu Oh. berikan sudut pandang lain ke kakek neneknya gitu ya, bahwa oh anak ini lebih suka ini loh diajak jalan-jalan naik motor daripada diajak apa namanya dikasih es krim terus-menerus misalnya kayak gitu ya, diajak jalan-jalan ke kebunnya kakek nenek gitu daripada diajak nonton terus misalnya kayak gitu ya. Kita bantu kakek nenek untuk melihat possibility itu. Lalu yang kedua, Oh. nah kita boleh aja nih jadi gini, kayak anakku gitu ya dan kakek neneknya gitu, kalau pas kita lagi berkunjung ke sana gitu ya, misalnya pas lagi liburan atau lebaran kayak gitu ya, nah itu kita sebutnya special day. Jadi pas special day ini kamu boleh loh bersenang-senang dengan kakek nenek, kamu boleh minta apapun dengan kakek nenek yang kakek nenek sanggup untuk memberikannya kayak gitu. Jadi ini special day aja gitu. Di hari dimana dia bisa merasakan kasih sayang yang apa namanya tanpa batas, tanpa syarat gitu ya dari kakek neneknya kayak gitu. Tapi bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan setiap hari gitu. Oh gitu. Oke 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 Mbak. Artinya bukan dari mainan, dari barang dan sebagainya, tapi lebih ke Ya, dari keberadaan si connection. kakeknya, Betul. bagaimana connectionnya. Ya betul betul Mbak. Nah ini ada satu pertanyaan yang aku jadi salah fokus karena ini menarik nih Mbak. Jadi ada orang tua atau kakek nenek itu yang memberikan apa ya reward berupa kayak uang dan sebagainya. Nah itu kan jatuhnya memanjakan atau reward gitu Oke, Mbak. oke. Tapi kan dengan nominal gitu, maksudnya itu kan sesuatu yang Oke, tidak baik oke. ya Nah, ini sebetulnya. kita perlu lihat bagaimana cara mereka menyampaikan itu gitu. Kayak kalau misalnya mereka bilang ini uang saku untuk kamu, ini kakek baru aja dapat rezeki misalnya gitu ya, kakek bagi untuk kamu, kamu mau buat beli apa terserah kamu, kamu mau tabung terserah kamu gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah pemberian aja gift gitu ya, dan gift itu oke. Tapi kalau reward misalnya bilangnya gini, kamu nginep di sini dong di rumah kakek, nanti kakek kasih deh uang jajan gitu ya. Atau misalnya kamu main dong sama nenek, nanti nenek kasih uang buat beli mainan kesukaan kamu kayak gitu. Nah, ini berarti bentuknya jadi bribe, bukan gift lagi ya. Jadi bribe atau sogokan
gitu yang membuat anak ini motivasinya jadi eksternal gitu. Dia menginap di rumah kakek nenek bukan karena dia mau menginap di rumah nenek, bukan karena dia suka gitu ya, tapi karena dia pengen duitnya gitu untuk bisa beli mainannya gitu kan. Nah ini Hmm. nggak bagus kalau setiap kali selalu seperti itu. Jadi kalau kakek nenek ingin memberikan sesuatu kepada anak, sifatnya give aja dan occasionally. Jadi jangan yang apa namanya secara terus-menerus kayak gitu loh. Jadi pas hari-hari khusus aja, pas hari-hari spesial aja kayak gitu. Oh, oke oke. Jadi kita harus bisa membedakan ya, karena kan kalau zaman-zaman dulu juga nih Mbak, kadang-kadang ada yang kamu ranking berapa nih kalau kamu dapat juara kelas gitu, kamu ranking 1 atau sampai 3 gitu, kamu akan dapat hadiah ini. Kalau itu gimana tuh Mbak? Nah, Sama dengan yang tadi sebenarnya nggak sama aja ya. jatuhnya? Jadi dia motivasinya eksternal. Aku belajar giat karena biar dapat hadiah gitu, bukan karena aku ngerasa butuh untuk belajar giat. Tapi kalau kakek nenek pengen banget gitu ya kasih sesuatu sebagai apresiasi, di awal nggak usah bilang. Di awal nggak usah bilang apa Oh, ya kayak janji gitu ya kalau ranking 1 kakek kasih uang segini nggak usah gitu tapi pas dia datang dia bercerita aku kemarin ranking segini gitu ya nah itu baru diberikan apresiasi misalnya tapi jangan langsung nih kakek kasih karena kamu ranking 1 jangan gitu ya jadi apresiasi dulu wah kamu sudah belajar giat ya kamu sudah berusaha maksimal ya sampai kamu bisa ranking seperti itu. Nah, untuk merayakan gitu ya, oh, untuk merayakan kamu mau kakek belikan es krim gitu ya, atau kita mau makan steak di mana gitu. Nah, boleh gitu. Jadi sifatnya adalah perayaan gitu. oh, bukan sesuatu yang dijanjikan untuk hasil yang sudah Betul, didapat betul. gitu ya Mbak ya? Dan yang dirayakan Oh, pun oke oke. bukan hasilnya ya, Ta- tapi uh, usahanya dia gitu. Jadi kayak kita mengapresiasi usahanya dia, yuk kita rayakan kamu udah belajar selama sebulan, kamu sudah berusaha ujian selama 1 minggu, kayak gitu. Jadi kita apresiasinya usahanya, biar motivasinya tetap internal. oh, bukan hasil akhirnya gitu. Karena memang kalau misalnya kita selalu berfokus di hasilnya, jadi anak itu akan ada ketakutan juga ya Betul, Mbak ketika dia tidak berhasil, dia akan aku nggak akan dapat uang, mungkin aku tidak akan menjadi seorang yang betul, dibanggakan betul. mungkin. Jadi dia ngerasa kayak tidak pantas Oke. lagi, dia menghukum diri terlalu lama gitu ya, karena dia merasa gagal gitu. Kalau kita selalu berfokus pada hasil. Hasil. Oke, oke. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan. Kita mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan dari parents ya. Jadi, apakah boleh memanjakan anak saat pertama kali puasa nih Mbak? Kadang-kadang kan kita juga merasa, aduh, baru hari pertama nih, kasihan juga nih. Jadi kayak disayang-sayang, dimanja-manja gitu. Nah, itu boleh nggak? Oke, nah memanjakannya nih dalam bentuk apa dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kasih support gitu ya, misalnya kita berikan perhatian lebih di hari itu karena dia sedang menjalani hari yang berat selama puasa. Nah, itu sebenarnya bentuk kasih sayang dan dukungan, bukan dimanjakan gitu ya. Memanjakan ini biasanya gimana sih? Biasanya yang menghilangkan skill, misalnya apa ya, misalnya dia bilang aku mau puasa asalkan gitu ya, dia minta syarat sesuatu gitu. Nah, itu bisa jadi memanjakan kayak gitu. Jadi kita perlu bedakan nih antara kita memberikan dukungan di saat dia mengalami hari yang berat atau dia sedang melakukan perjuangan yang berat gitu dengan sesuatu yang mengambil skillnya kayak gitu. Oh, seperti di hari pertama mungkin anak-anak jangan terlalu berat Betul. aktivitasnya, jangan berlari-lari terlalu lama, kita ajak main yang Betul, lain betul. gitu ya, Ini Mbak ya. sebenarnya mirip juga kayak Oke. di hari pertama Mm-mm. anak masuk sekolah gitu ya. Misalnya kita cuti, terus kita nganterin, kita jemput, kita lebih banyak bermain di hari itu bersama dia. Nah, itu sebenarnya bukan memanjakan, tapi itu bentuk emotional support. Karena kita tahu di hari pertama sekolah, anak Oh, ini mungkin mengalami stres gitu ya. Anak ini mungkin deg-degan, anak ini mungkin takut, adaptasi kayak adaptasi. gitu. Jadi kita cuti nih untuk menemani dia saat itu. Nah, itu bentuk kasih sayang, itu bentuk bentuk support atau dukungan, bukan memanjakan gitu. Oh, oke.
Gimana Mbak? Sudah terjawab ya? Oh, Bapak ternyata yang bertanya, Pak Aditya. Selanjutnya nih, Mbak Damar, ini terkait dengan resiko nih. Bolehkah membiarkan anak menerima resiko dari yang diperbuat seperti menerima akibat dari tidak membuat PR gitu. Artinya waktu kita tidak memberikan bantuan nih ketika anak malas mungkin ngerjain PR, kan ada ibu-ibu yang ya udah deh aku coba bantu. Nah, kalau dari si ibu ini tuh bertanya nih, kalau kita tidak membantu, kita memberitahu nih, kalau kamu tidak mengerjakan PR, resikonya seperti ini. Nah, itu boleh Boleh, ini nggak? termasuk dalam salah satu teknik positif disiplin, namanya adalah konsekuensi natural. Jadi, konsekuensi natural itu bukan yang kita benar-benar biarin anak gitu ya. Di awal kita udah kasih tahu dulu. Kalau misalnya PR-nya nggak kamu kerjain sekarang, besok belum selesai, kamu tidak akan bisa mengerjakan PR ya. Kalau nggak mengumpulkan PR, nanti nilaimu berkurang ya. Atau misalnya nanti kamu ada risiko lain kayak gitu ya. Nah, kita udah kasih tahu dulu, kita bantu jelaskan dengan cara yang baik dan tegas secara bersamaan gitu ya. Tapi jangan sampai kayak mengancam kayak gitu. Ya udah nggak usah kerjain PR biar nggak naik kelas kayak gitu ya. Nah, itu ancaman masuknya gitu. Jadi konsekuensi natural ini harus berhubungan gitu ya, bukan yang kayak kalau nggak ngerjain PR nanti resikonya adalah nggak dapat screen time. Nah, itu ancaman, bukan konsekuensi natural. Konsekuensi natural itu harus berhubungan. Jadi memang itu terjadi secara natural kalau anak memilih untuk berperilaku tertentu kayak gitu. Nah, itu boleh aja dilakukan asalkan pertama anaknya itu udah cukup besar ya untuk memahami resiko gitu. Jadi anak-anak 3 tahun ke bawah itu belum bisa nih kita kasih dengan cara ini gitu ya, karena dia belum bisa memikirkan sebab akibat sepanjang itu. Lalu yang kedua, boleh dilakukan kalau resikonya itu tidak terlalu besar untuk dibayarkan oleh anak. Misalnya bermain pisau gitu ya, bermain pisau resikonya kan terlalu besar, nanti dia terluka kayak gitu ya. Nah, itu kita nggak boleh kasih konsekuensi natural gitu. Tapi kalau resikonya misalnya kayak nilainya berkurang kayak gitu ya, atau jadi gagal mengumpulkan PR dan lain-lain, itu masih boleh gitu. Lalu ketiga, syarat yang ketiga adalah kalau konsekuensi naturalnya ini sudah terjadi pada anak, kita nggak boleh nih, nggak boleh bilang, kan apa tadi ibu bilang, nggak boleh bilang gitu, kamu sih nggak dengerin gitu ya. Nah, jadi ini rasanya kayak anak tuh udah jatuh tertimpa tangga gitu ya, udah merasakan konsekuensi natural yang nggak enak, ditambah lagi kena omelan orang tuanya gitu. Jadi saat itu terjadi nih, anak sedang mengalami konsekuensi natural, sebaiknya kita berempati. Wah, kamu sedih ya, gara-gara PR kamu nggak bisa dikumpulin ya, telat ya, kayak gitu. Udah nggak usah nyerocos kasih apa namanya nasihat dan lain-lain, cukup berempati aja dulu. Nanti next time kalau dia sudah terlihat happy dan lain-lain, baru kita bilang, kamu punya PR nggak untuk besok, rencana kamu gimana biar nggak kejadian lagi kayak tadi gitu. Oh gitu, waduh sepertinya aku juga agak salah menerapkan karena ini baru terjadi tadi. Aku sedang mencoba untuk menerapkan konsekuensi natural tadi ya Mbak Damar karena usianya sudah di atas 3 tahun gitu. Agak sulit banget buat mandi gitu. Tapi aku pengen kasih tahu gitu, kamu kalau nggak mandi akan seperti ini gitu. Ternyata oh ada cara yang salah yang aku coba tadi ternyata. Sekarang akhirnya tercerahkan nih parents. Jadi aduh bermanfaat sekali ya diskusi kita malam hari ini. Semoga parents juga ada yang tercerahkan nih karena aku sendiri merasa tercerahkan. Berarti kita harus bisa membedakan mana ancaman dan mana ketika kita akan memberikan konsekuensi Tuh. natural ya. Oke, wah ya 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 ya, ya. Baik 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 kalau gitu. Aduh, aku langsung kayak, oh aku salah Biasanya ya yang sulit ternyata. dia Nah, bilang kan oke gitu. selanjutnya. Itu susah banget. Iya, udah udah gitu pasti ujungnya kelepasan. Kan udah dibilang suruh mandi dari tadi. Jadi kalau mau pergi-pergian harus nunggu dulu, apa dulu. Kalau udah mandi kan bisa langsung pergi gitu. Wah, jadi makin sedih dong anakku. Oke, nah ini jadi berkaitan dengan sedih tadi nih. Batasan sedih buat anak itu seperti apa nih? Jadi ada pertanyaan dari Cikita Inaku. Terima kasih Bu.
Tapi ada batasan sedih yang bisa diterima nggak, Bu? Ah, Maksudnya kapan batasan nangis itu bisa Oke, diterima? untuk anak-anak, terutama anak usia dini ya, yang masih sering kewalahan dengan perasaannya, kalau pas sedih dia nangisnya sampai guling-guling, terutama 3 tahun ke bawah ya, atau sampai tantrum, itu sebenarnya masih wajar gitu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai pas dia merasakan kesedihan itu, dia mengeluapkannya dengan cara yang destruktif. Jadi menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain atau merusak lingkungan sekitarnya gitu ya. Lempar-lempar semua barang atau pecah belah dan lain-lain itu nggak boleh gitu. Jadi itu batasannya. Kalau itu terjadi gimana? Caranya kita ajak anak ke tempat yang lebih aman gitu. Misalnya kalau dia jedot-jedotin kepala ke belakang gitu ya. Ini kayak anakku dulu nih umur 2 tahun kalau tantrum jedotin kepala ke belakang. Nah, itu berarti langsung aku gendong gitu ya, ajak ke kasur. Kalau dia mau guling-guling di kasur, paling enggak aman, tidak melukai dirinya, kayak gitu. Kalau misalnya dia memukul-mukul kita gitu ya, kita bilang, kita kasih jarak gitu. Kita bilang gini, oke, ibu ngerti kamu lagi marah, ibu akan duduknya agak jauhan, biar nggak kena pukul. Silakan kalau kamu mau marah, ibu ada di sini temenin kamu, gitu ya. Jadi kita menjaga jarak secara fisik, tapi secara emosional kita tetap hadir untuk dia, kayak gitu. Terus kalau tantrum itu yang penting sebenarnya red flags-nya adalah kalau usia 4 tahun lebih dia masih sering tantrum, eh, terus durasinya itu agak lama 20 menit ke atas kayak gitu ya dan sering banget. Nah, itu baru red flags nih kita bisa segera berkonsultasi ke psikolog anak misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang 4 tahun ke bawah terus masih frekuensinya masih nggak terlalu banyak gitu ya. Terus dia meskipun lama untuk bisa menenangkan diri, tapi kita melihat progres setiap kali pertambahan usia, progresnya semakin membaik, frekuensi tantrumnya semakin berkurang, atau tangisannya yang tadinya 15 menit menjadi 10 menit nih, kayak gitu ya. Nah, itu kalau kita melihat progres itu berarti dia masih di jalur yang tepat nih, dalam meluapkan emosi dan meregulasinya. Oh, oke oke oke. Jadi kita bisa lihat nangisnya seperti apa ya, Mbak Damar ya. Kalau usia kita nangisnya kayak gitu ya itu salah. Tapi kalau anak-anak mungkin ada, kalau bayi mungkin ada beberapa tahapan-tahapan menangisnya seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Damar. Nah, selanjutnya nih Mbak, boleh dong berbagi tipsnya cara supaya kita sebagai orang tua itu bisa biar nggak selalu menuruti kemauan anak gitu, tanpa membuat kita jauh dari anak tersebut. Karena nih biasanya anak kalau misalnya nggak dapat approval dari kita, langsung lari sama kakek neneknya. Udah dapat perlindungan nih, aku mau ke kakek nenekku karena kakek nenekku pasti menuruti apa keinginanku gitu kan. Akhirnya merasa bunda jahat, ayah jahat gitu. Pasti seperti itu. Nah, Oke, kira-kira nah gimana ini tuh Mbak? biasanya tantangan banget nih buat orang tua yang permisif. Kebetulan aku dulu sebelum kenal positif disiplin juga permisif banget gitu ya. Nggak tega gitu buat bilang enggak ke anak kayak gitu. Tapi belajarnya ke sini kan berarti kita harus menambahkan firmness ya, menambahkan ketegasan. Kita harus masih tahu ke anak aturannya begini, batasannya begini gitu. Nah, jadi untuk bisa ke situ biasanya orang tua yang permisif ini ngerasa, aduh, kok aku jadi kayak terlalu kejam ya sama anakku, nanti apa yang dipikirkan anakku tentang aku ya kayak gitu. Nah, jadi cara pertama yang perlu kita lakukan adalah selalu awali ketegasan itu dengan empati dulu, berempati dulu. Jadi connect before correct gitu ya. Kita bilang dulu, misalnya anak pengen sesuatu, pengen mainan itu tadi gitu ya. Terus kita sebagai orang tua yang permisif pengen banget ngasih itu biar nggak ada konflik lah, biar dia nggak sedih lah dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita lagi belajar untuk lebih firm, lebih tegas, kita bisa sampaikan bahwa maaf ya, ibu belum bisa membelikan itu gitu ya. Tapi sebelum maaf ya itu, kita koneksi dulu sama anak. Kita bilang, oh kamu pengen banget ya mainan itu. Wah iya, sepertinya mainan ini seru banget ya. Warnanya biru lagi, warna kesukaan kamu. Kamu pasti pengen banget ya, gitu. Masalahnya ibu belum ada uang untuk membeli ini. Tapi ibu percaya kalau kita bisa nabung untuk membeli itu. Gitu ya. Jadi enak gitu di anak. Jadi ibu dia ngerasa bahwa ibu itu ngerti apa yang aku inginkan, ibu paham. Cuman memang kondisinya nggak memungkinkan untuk ibu memenuhi itu gitu. Tapi paling nggak anak ini ngerasa bahwa ibu memahami apa yang aku inginkan gitu. Jadi beda sama kalau kayak
eh, gini, dia bilang nggak bisa nak, nggak bisa nak, ibu nggak bisa beliin sekarang gitu ya. Nah biasanya kalau kayak gitu tanpa berempati dulu, anak jadi ngerasa wah ibu ini nggak ngerti deh apa yang aku inginkan gitu ya. Ibu ini apa namanya aturannya banyak deh dan lain-lain gitu. Jadi selalu awali empati dulu sebelum kita mengoreksi dan memberikan batasan. Itu tips Hmm. untuk orang tua yang permisif seperti aku yang dulu. Wah, Mbak Damar pernah permisif, sekarang sudah tidak seperti itu. Artinya kita semua parents juga bisa mencoba untuk berubah, tidak permisif lagi. Aku juga kadang-kadang merasa ketika anakku sudah berlindung di belakang kakek neneknya, aku ngerasa, aduh aku jahat deh. Aku jadi bimbang lagi nih, yang tadinya udah ya udah deh harus begini gitu, harus A, tapi akhirnya ragu lagi. Tuh gimana ya? Aku takut jauh dari anak-anakku, takut beginilah, takut begitulah. Nah, artinya kita bisa, parents kita bisa, karena Mbak Damar sudah mencoba dan sudah bisa melakukan itu, kita juga pasti bisa. Mbak Damar ada pesan-pesan nggak buat parents semuanya nih untuk penutup live Oke, malam hari penutupnya ini? dari pengalaman pribadi aja ya. Mungkin keraguan dari parents di sini yang setiap Boleh. harinya dulunya permisif banget ya, terus pengen menjadi firm gitu ya, menjadi lebih tegas tapi juga baik. Itu biasanya takut nanti hubunganku sama anak gimana ya? Apakah jadi merenggang begitu aku mencoba lebih tegas sedikit gitu ya? Sebenarnya kalau kita tetap imbangi gitu ya dengan perasaan, dengan berempati tadi ya sebelum memberikan ketegasan, terus kita tetap mendengarkan pendapat anak sebelum kita memberikan aturan kayak gitu-gitu, dan kita tetap nih memberikan special time, memberikan kasih sayang yang tidak merenggut skillnya gitu ya, yang benar-benar kasih sayang yang membuat dia merasa uh, merasa penting dan berharga, bukan merasa istimewa ya, tapi merasa penting, berharga, dan diterima apa adanya. Itu teman-teman nggak perlu khawatir bahwa akan renggang hubungan kita gitu. Nah, aku dulu yang permisif banget, sekarang udah mulai nih bisa permisif, bisa otoritatif ya, jadi tegas dan baik secara bersamaan. Hubungannya justru makin menguat sama anak, karena anak jadi ngerasa bahwa, oh ibu itu punya trust loh ke aku, ibu punya rasa percaya padaku bahwa aku mampu gitu ya, bahwa aku bisa berkontribusi gitu, sehingga anakku ini makin merasa bahwa kehadiranku di sini tuh aman gitu, kehadiranku di keluarga ini tuh aman karena aku merasa mampu, aku merasa bisa berkontribusi, aku merasa penting dan berharga kayak gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman di sini yang pengen bergerak dari yang permisif menjadi kind and firm atau otoritatif, nggak perlu takut untuk jadi renggang gitu. Ada caranya. Ini boleh aku ngiklan sedikit kalau teman-teman pengen ya, dipandu step by step, boleh ikutan workshop positif disiplin di Good Enough Parents. Nanti silahkan cek ya websitenya, sorry, Instagramnya goodenoughparents.id. Di situ ada info pendaftarannya. Nanti kita akan pandu selama 6 pertemuan untuk bisa menjadi orang tua yang kind and firm at the same time. Waduh, menarik banget tuh. Aku juga kayaknya harus join nih supaya bisa firm gitu. Jadi buat parents juga nih, kalau mau info atau informasi lebih lanjut, ada kelas apa aja nih supaya kita bisa menjadi orang tua yang cukup baik gitu. Kita bisa follow aja Good Enough Parents ya Mbak ya. Langsung follow, nanti ada banyak informasi di situ. Yang mau ikut kelasnya silahkan langsung aja daftar. Nah, terima kasih untuk malam hari ini diskusinya Mbak Damar, dan terima kasih parents semuanya yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban-jawabannya bisa diterima dan memberikan pencerahan bagi kita semua Oke. sebagai orang tua ya, yang masih terus belajar dan bertumbuh bersama anak. Gitu. Terima Terima kasih kasih Mbak Damar. Putih. Sampai ketemu lagi di Bisa Pak. Di live live berikutnya. berikutnya. Dadah. Iya, betul. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.